Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, sholat adalah amal ibadah yang pertama kali diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat merupakan ibadah yang istimewa dan paling penting dibandingkan ibadah lainnya. Sebagaimana dinyatakan Allah dalam firman-Nya, sesungguhnya sholat itu fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nisa 103. Selain itu, sholat memiliki beberapa keistimewaan lain, yaitu waktu yang sangat tepat untuk mengakrabkan diri dengan Sang Khalik. Dalam Islam, sholat memiliki kedudukan yang tinggi sebagai rukun dan tiang agama. Rasulullah SAW bersabda, pangkal segala urusan adalah Islam, tiangnya adalah sholat, puncaknya adalah jihad di jalan Allah. Hadis riwayat At-Tabrani. Dalam sebuah riwayat, Abu Hurairah radhiyallahu anha berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, bagaimana pendapat kalian andaikan ada sebuah sungai di ambang pintu salah seorang di antara kalian? Dia bisa mandi di sungai itu 5 kali setiap harinya. Adalah sedikit pun kotoran yang masih tersisa? Lalu para sahabat menjawab, tidak ada kotoran yang tersisa. Beliau bersabda, demikianlah itu perumpamaan sholat 5 waktu, yang dengan sholat itu Allah menghapus kesalahan-kesalahan. Muttafaq alaih. Sholat juga merupakan ibadah yang dapat menghindarkan manusia dari perbuatan keji dan munkar. Sebagaimana sabda Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Selain itu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa memelihara sholat, ia memiliki cahaya, bukti, dan selamat pada hari kiamat. Dan barang siapa yang tidak memelihara sholat, ia tidak memiliki cahaya, bukti, dan tidak selamat. Di hari kiamat ia bersama dengan Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad, Tabrani, dan Ibnu Hibban. Segelintir keistimewaan sholat tersebut membuat siapapun yang melalaikannya akan merasa sangat merugi, mengingat surga yang dijanjikan Allah kepada siapa saja yang melaksanakannya. Abu Hurairah radhiyallahu anha berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika seseorang wanita mendirikan sholat 5 waktu, memelihara kemaluannya, dan menanti suaminya, maka ia akan masuk surga dari pintu manapun yang dikehendakinya. Ibnu Hibban. Sebagai seorang istri, sudah sepatutnya berkewajiban untuk taat dan patuh kepada suaminya dalam perkara yang baik. Dalam Islam, seorang suami yang baik memang menempati posisi yang lebih tinggi dibandingkan wanita, karena suami adalah seorang pemimpin keluarga dan memiliki beban dan tanggung jawab yang besar. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah pantas bagi seorang manusia untuk bersujud kepada manusia lain. Seandainya pantas bagi seseorang untuk bersujud kepada orang lain, niscaya aku perintahkan istri untuk sujud kepada suaminya, karena besarnya hak suami terhadap istri. Hadis riwayat Ahmad. Tingginya kedudukan seorang suami mengharuskan istri menghindari bangkitnya amarah sang suami. Selain dapat mengurangi keharmonisan rumah tangga, membangkitkan amarah suami nyatanya juga dapat menghalangi diterimanya sholat yang dilaksanakan sang istri. Hal ini berdasar pada sabda Rasulullah SAW, ada 3 manusia yang sholat mereka tidaklah naik melebihi kepala mereka walau sejengkal, yaitu seorang yang mengimami sebuah kaum namun kaum itu membencinya, seorang istri yang tidur sementara suaminya sedang marah kepadanya, dan 2 orang saudara yang saling memutuskan tali silaturahmi. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sahabat beriman, meski begitu, para suami juga tidak diperkenankan memperlakukan istri seenaknya.
karena sudah sepatutnya setiap pasangan memahami hak dan kewajiban masing-masing. Bila istri melakukan suatu tindakan yang melukai hati suami, maka segerakan minta maaf. Begitu pula sebaliknya. Selain itu, terdapat beberapa perkara lain yang dapat menghalangi diterimanya amalan sholat seorang muslimah, yaitu mereka yang percaya kepada paranormal atau dukun. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim dijelaskan, siapa mendatangi tukang tenun paranormal kemudian dia membenarkan perkataannya, maka tidak diterima sholatnya 40 malam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat beriman, itulah ciri-ciri wanita yang sholatnya tak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.